Iya, pemateri kita pada pagi hari ini yang pertama adalah Profesor Insinyur Dr. Andes Johan Yoga MSc MUT PhD. Disilahkan Pak Johan, apakah sudah bergabung bersama dengan kita? Di Banyuwangi, ya, yang ada di Banyuwangi. Selamat pagi, Bapak. Ya, salam nih. Saya masih ada di Singapura nih saat ini. Ya, Wow, saya luar tinggal biasa. sebulan di Bapak masih ada di Singapura. Ya, Singapura saya loh. orang Indonesia tapi tinggalnya di Singapura. Bapak Ibu semua. Iya. Nah, inilah teknologi ya. Oke. Teknologi yang bisa menghubungkan Singapura sama Banyuwangi. Ya. Banyuwangi, betul, Bapak luar biasa. Salam Jadi dari Bapak kita Ibu di semua, Sunrise selama Java, ini Bapak. yang kontak saya Ibu Lili, nah, hari ini saya bisa bertemu dengan banyak teman-teman ya, hampir 1000 ini saya lihat nih, hampir 1000 yang join ini. Ya, alhamdulillah ya 949 orang ini udah join di sini. Oke. Iya. Bagaimana Bapak Ibu semua? Saya langsung mulai atau bagaimana? Iya, Bapak ini yang 1000 masih di room 1. Itu ya. Kita ada 3 room, Bapak. Jadi sekitar 3000 Bapak peserta webinar kita pada pagi hari. Ini rekor baru. Termasuk ini. ada yang nobar, Ada yang nobar, betul. Pak. Wah, ini Iya, jadi alhamdulillah sekitar banget 3.500 ya. sampai 4.000 Mudah-mudahan peserta satu saat webinar saya kita nanti pada bisa pagi hari. pergi ke ini Banyuwangi. Ya, Iya, suatu saat Bapak. nanti silakan. kita bisa silaturahmi. Karena saya pernah pergi ke Muncar. Saya pernah pergi ke Muncar. Oh, iya, ke Muncar. Iya. Ya, jadi Bapak Ibu, Sesuai kalau Bapak dengan Ibu tagline tahu ya yang Banyuwangi, berasal Bapak. dari Muncar kan ada di sana itu ya pabrik-pabrik sarden ya, banyak pabrik sarden betul? Iya. Betul. Nah, dulu saya menjadi direktur perusahaan yang menyuplai kaleng-kaleng untuk itu. Kaleng-kaleng untuk sarden. Begitu. Ya, pernah Luar satu kali biasa ke Muncar. ternyata Nah, mudah-mudahan nanti narasumber kita. tahun depan kita bisa ke Banyuwangi. Karena saya juga ada rencana pergi ke Situ Bondo. Jadi nanti sekali jalan itu Situ Bondo, Banyuwangi ya teman-teman. Saya selama ini seringnya pergi ke Batu Malang. Batu Malang, Jawa Timur. Ya. Oke, Bapak Ibu semua, bisa saya mulai? Bapak, disilakan sebelum ke materi Prof Siap. untuk langsung memperkenalkan diri terlebih dahulu ya, Prof. Silakan Prof memperkenalkan diri supaya semakin dikenal oleh peserta webinar Begitu ya, kita pagi terima hari ini. kasih Silakan Ibu. Prof. Ya, monggo, terima kasih. Mohon izin saya share screen. Tolong dibukakan Bapak Ibu itu saya jadikan co-host supaya saya bisa jadi share screen. Tolong dibukakan. Coba hostnya, tolong dibukakan. Oke. Ya. Baik. Sebentar Prof, masih proses. Silakan, betul. Biar saya aja masih ngomong. Ya, masih proses. Ya, Bapak Ibu semua, jadi pagi hari ini kita akan membahas sebuah topik ya, sebuah topik yang saat ini menjadi topik yang digandrungi oleh berbagai negara. Topik yang banyak dipakai bagaimana mengembangkan mutu pendidikan, khususnya bagaimana meningkatkan keterampilan gurunya. Saya udah bisa share nih ya. Oke, saya share sudah Bapak bisa Ibu ya. share. Ya, saya share. Ya, disilakan. Ya. Oke. Bisa dilihat Bapak Ibu semua? Bisa muncul, Bu? Bisa, Prof. Ya, bisa ya? Prof. Oke. Jadi pagi hari ini Bapak Ibu, 19 November 2022, kita akan membahas sebuah topik yang disebut namanya strategi mengembangkan growth mindset di sekolah. Growth mindset di sekolah. Jadi seperti Bapak Ibu lihat, ini saya pulang sekolahnya banyak nih. Ya, saya dulu lulusan ITB Bandung, ya. Kemudian saya pindah ke Amerika, kemudian saya pindah ke Singapura. Nah, saat ini saya masih tinggal di Singapura, tapi saya tetap warga negara Indonesia. Karena saya nanti berencana pensiunnya tetap ada di Indonesia. Karena pensiun di luar negeri kurang enak. Oke, nah, bulan saat ini Bapak Ibu, saya menjadi trainer untuk bidang growth mindset ini di wilayah Asia. Banyak berbagai negara yang saya bantu bagaimana mengembangkan guru-gurunya menjadi guru-guru growth mindset. Hari ini saya berkesempatan ya, lewat Bu Lili, hadir di Banyuwangi lewat Zoom, bagaimana membagikan apa itu growth mindset itu, apa pentingnya, bagaimana kita sebagai guru bisa menjadikan anak-anak kita growth mindset. Oke, perkenalan Bapak Ibu semua, saya Johan, saya dulu lahir di Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Ya, saya orang Padang nih. Kemudian saya kuliah di ITB, kerja di Amerika, saat ini tinggal di Singapura. Kenapa saya di Singapura? Karena saya menjadi salah seorang trainer di 9 negara di Asia saat ini. Karena itulah saya tinggal di Singapura supaya mudah pergi kemana-mana. Saya saat ini tinggal di sebuah apartemen, Bapak Ibu semua. Inilah tampang apartemen saya. Ini mungkin Bapak Ibu yang pernah ke Singapura, nah, nanti saya kasih tahu alamat saya nih.
Sehingga Bapak Ibu tahu nanti di mana saya tinggal. Kalau di Singapura, Bapak Ibu, beda sama di Banyuwangi ya. Rumah kita kecil-kecil, nggak punya tanah. Semuanya berada di udara. Karena apa? Karena tinggal di apartemen. Apartemen saya ini 51 lantai, Bapak Ibu. Saya tinggal di lantai 6. Ya, lantai 6. 51 lantai ke atas. Sehingga kalau saya naik ke atas itu, saya akan bisa melihat Singapura dari udara. Nah, inilah namanya tinggal di kota maju. Kita punya rumah kecil saja, tapi harganya mahal banget. Bapak Ibu, saya Kulan saat ini banyak berbagi ilmu untuk dunia pendidikan. Karena dulu saya pengen bercita-cita jadi dosen, tapi gagal karena saya harus kerja di dunia minyak dulu di Amerika. Tapi setelah saya selesai pensiun dari peminyakan, saat ini waktu saya banyak saya gunakan untuk berbagi untuk dunia pendidikan. Oleh karena itulah, tahun lalu saya diliput oleh Kompas, sehingga akhirnya saya dimuat di Kompas 4 Februari 2021 sebagai sosok yang dianggap berkontribusi untuk dunia pendidikan. Mudah-mudahan pagi hari ini saya juga bisa berkontribusi buat teman-teman guru yang ada di Banyuwangi. Oke? Mari kita mulai Bapak Ibu semua. Jadi ada sebuah pernyataan dari seorang ahli psikologi, namanya Carol Dweck dari Amerika. Apa katanya? Ada faktor lain yang jauh lebih penting daripada cerdas. Orang cerdas tidak punya mindset, kebanyakan gagal. Sebaliknya, orang yang kecerdasannya biasa-biasa saja, tapi punya mindset yang kuat, dia jauh lebih sukses. Nah, mungkin Bapak Ibu guru bisa melihat di sini ya. Apalagi kalau guru-guru senior. Mungkin ada Bapak Ibu guru punya murid yang dulu biasa-biasa saja. Nggak terlalu bodoh, nggak terlalu pinter. Tapi ketika dia ada dalam masyarakat, dia jauh lebih sukses daripada teman-temannya yang nilainya tinggi. Sehingga akhirnya orang banyak bertanya, kenapa ya orang biasa-biasa saja ternyata bisa lebih sukses daripada orang yang nilainya luar biasa. Disinilah Bapak Ibu semua, kita akan belajar ada sebuah faktor yang lebih menentukan daripada cerdas, yaitu mindset. Mana mindset ini berada? Mindset ini berada di atas makanan, rasa aman, dan kasih sayang. Jadi, kalau kita memiliki seorang anak, baik anak kandung maupun seorang anak yang kita ajar di sekolah, dia punya 4 kebutuhannya. Yang pertama, dia diberi makan, diberi rasa aman, diberi kasih sayang sehingga dia mau datang ke sekolah. Ketika sampai di sekolah, langsung diajarkan oleh gurunya dengan instruksi-instruksi, dengan cara-cara atau strategi belajar. Ada sebuah faktor yang sering dilupakan. Kita tidak mempersiapkan, kita tidak membangun apa yang disebut namanya learning mindset. Jadi learning mindset ini Bapak Ibu semua, inilah yang membedakan negara kita dengan negara maju. Kalau di negara maju, sebelum diajar akademik, disiapkan dulu non-akademiknya. Non-akademik itu salah satunya adalah apa? Dibangun apa yang disebut namanya learning mindset. Apa sebenarnya yang dimaksud dengan learning mindset, Bapak Ibu semua? Adalah anak-anak kita tahu kalau dia pergi ke sekolah itu, dia pergi ke rumah dia, rumah kedua dia. Nah, kayak itu orang-orang yang punya learning mindset punya tahu apa-apa. Saya adalah pemilik komunitas belajar ini. Sehingga dia tidak akan pernah malas ke sekolah. Kenapa? Dia pergi ke rumahnya. Lalu mengapa dia di rumah dia? Dia bisa mengubah kemampuannya lewat belajar. Jadi anak-anak tahu kalau dia pergi ke sekolah itu, dia belajar agar dia bisa mengubah kemampuan dia. Tepatnya meningkatkan kemampuan dia. Untuk apa dia meningkatkan kemampuan dia? Supaya dia sukses. Karena sukses itu butuh belajar, butuh kemampuan. Lalu lewat apa dia bisa mengubah kemampuannya? Lewat tugas-tugas yang diberikan oleh gurunya. Sehingga dia merasa tugas-tugas itu adalah cara dia untuk sukses. Cara dia untuk meningkatkan kemampuan. Bapak Ibu semua, inilah yang disebut namanya learning mindset. Learning mindset inilah kunci dari anak-anak kita mau belajar. Kunci dari anak-anak kita rajin ke sekolah. Kunci dari anak-anak kita rajin untuk mengerjakan tugas-tugas. Jadi kalau Bapak Ibu punya kamera, Bapak Ibu, foto ini satu. Ini adalah slide terpenting dari sini. Ya, bahwa anak-anak kita tuh butuh learning mindset agar mereka mau belajar, mau ke sekolah, mau mengerjakan tugas-tugas. Kenapa? Mereka tahu apa gunanya belajar. Mereka tahu apa gunanya mengerjakan PR. Mereka tahu apa gunanya mengerjakan proyek-proyek profil Pancasila.
Jadi ini adalah fondasi dari pembelajaran Bapak Ibu yang sering dilupakan orang. Sehingga anak-anak kita ketika ke sekolah, kita bekali dulu dia. Lewat apa? Lewat buat poster-poster. Lewat afirmasi. Tiap pagi Bapak Ibu datang, sediakan semenit 2 menit. Oke, apa gunanya kita ke sekolah? Pertama, karena kita pemiliknya. Kedua, tempat kita belajar untuk mengubah kemampuan. Buat apa kita belajar? Untuk sukses. Bagaimana kita meraih sukses? Dengan cara mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh gurunya. Bapak Ibu semua. Apalagi untuk guru-guru SD. Ya, saya yakin yang hadir pagi hari ini adalah banyak guru-guru SD dan guru-guru ini. Mungkin PAUD juga ada. Mungkin juga ada SMP. Ya. Nah, ini gunanya Bapak Ibu semua. Karena itulah di saat-saat padat ini ketika Bu Lili mengundang saya tetap menjadikan waktu, ya. Karena saya habis acara ini saya akan terbang ke Indonesia nih. Karena saya hari Minggu ada acara di ITB di kampus saya. Oke, Bapak Ibu semua. Ingat, ini slide utama untuk hari ini. Bagaimana kita mengembangkan mindset anak-anak kita. Tugas kita sebagai guru adalah bagaimana kita mencamkan 4 hal ini ke dalam hati sanubari anak-anak kita. Agar apa? Agar ketika dia malas, dia tahu. Kenapa malas? Karena saya mau belajar. Kenapa malas? Saya datang ke tempat saya. Kenapa malas? Karena saya mau sukses. Kenapa malas? Mengerjakan PR. Saya punya tujuan, punya tugas yang bisa saya lakukan. Bapak Ibu semua, di mana mindset itu bekerja? Mindset itu adalah mendorong kita untuk melakukan sebuah tindakan. Maka itu mindset action. Dari tindakan itu muncul hasil. Ya, muncul hasil. Jadi mindset itu mendorong orang kita melakukan sesuatu. Melakukan sesuatu itu apa? Bekerja, belajar, mengajar. Coba orang tua kita pagi-pagi tidak punya mindset. Dia nggak mau ke pasar. Dia nggak mau berangkat ke kantor. Coba kalau gurunya nggak punya mindset. Nggak mau datang ke sekolah untuk ngajar anak-anak semua. Jadi mindset itu adalah apa? Pendorong kita untuk melakukan action. Dari action itu kita mendapatkan hasil. Nah, biasanya Bapak Ibu hasilnya ada 2. Bisa sukses. Ya, kalau hasil kita sukses, alhamdulillah. Bagaimana kalau hasilnya gagal? Apa yang harus kita lakukan? Berperanlah mindset kita. Kalau orang-orang yang gampang menyerah, Bapak Ibu, disebut namanya fixed mindset, FM. Akhirnya apa? Kalau dia gagal, artinya berhenti. Nah, finish. Artinya saya nggak bisa. Tapi, kalau kita bisa mengembangkan apa yang disebut namanya growth mindset kepada anak-anak kita, maka itu dia bertahan, Bapak Ibu. Dia bertahan. Ya. Dia tidak akan menyerah. Dia akan melakukan apa yang salah dari yang saya lakukan. Apa strategi baru yang perlu saya ambil, yang perlu saya pelajari. Akhirnya apa? Dia mencoba lagi. Dia mencoba lagi. Bapak Ibu, inilah yang membedakan orang fixed mindset dan growth mindset. Yang hari ini kita akan pelajari adalah bagaimana kita mengembangkan growth mindset anak-anak kita. Lewat growth mindset guru. Jadi, growth mindset guru itu harus dibentuk dulu sebelum dia bisa membentuk growth mindset anak-anak kita. Agar apa? Anak-anak kita tidak menempuh jalur yang merah. Kalau yang jalur yang merah artinya apa? Jalur menyerah. Nggak bisa. Stop. Nggak bisa. Angkat tangan. Nggak bisa. Nyerah. Berhenti. Tapi orang-orang growth mindset, Bapak Ibu, gagal, coba lagi. Salah, latih lagi. Belum berhasil, berkali-kali coba lagi. Inilah pengaruh dari mindset. Mari saya bawa Bapak Ibu semua ke sebuah peristiwa yang menyebabkan mindset ini penting dalam pendidikan. Mungkin Bapak Ibu pernah, khususnya guru SMP ini, yang tahu mengenal apa yang disebut namanya PISA. Tes PISA ya. Tes untuk usia 15 tahun. Anak kelas 3 SMP. Kemudian dari hasilnya itu, ternyata dapat kesimpulan bahwa apa? Negara-negara yang growth mindset-nya rendah, akademiknya rendah. Negara-negara yang growth mindset-nya tinggi, akademiknya tinggi. Kemudian dianalisa Indonesia. Ternyata kita termasuk negara nomor 3 di bawah untuk growth mindset. Lalu dihubungkan dengan akademik. Ternyata kita nomor 6 dari bawah untuk akademik. Maka itu berlakulah hukum ini. Bahwa growth mindset rendah akan menyebabkan akademik rendah. Lalu, apa kesimpulannya Bapak Ibu? Growth mindset itu berpengaruh secara akademik kepada siswa. Bahkan ada nilainya. Anak-anak yang growth mindset itu punya nilai kemampuan membaca 32 poin, lebih tinggi. Punya kemampuan sains 27 poin, lebih tinggi. Punya kemampuan matematika 23 poin lebih tinggi daripada anak-anak fixed mindset. Jadi, hal ini menunjukkan bahwa apa?
growth mindset itu berpengaruh secara akademik. Sehingga anak-anak yang growth mindset itu nanti nilai akademiknya akan jauh lebih bagus daripada anak-anak yang fixed mindset. Yang kedua, growth mindset di kelas itu ditentukan oleh gurunya. Kalau kelas yang diajar oleh guru-guru growth mindset, anak-anaknya akan mendapat nilai dua kali lebih tinggi daripada anak guru kelas yang diajarkan oleh guru-guru growth mindset, fixed mindset. Sehingga Bapak Ibu tahu di sini bisa melihat bahwa apa? Mindset guru sangat mempengaruhi pencapaian akademik kelasnya yang diajarkan. Kalau kelas diajarkan oleh guru-guru yang fixed mindset, itu akan kalah dengan guru-guru yang kelas yang diajarkan oleh guru-guru growth mindset. Ini kesimpulan kedua. Kemudian kesimpulan yang ketiga adalah apa? Growth mindset itu bisa diajarkan di kelas. Oleh karena itulah guru bisa dilatih. Kalau di Situbondo, Bapak Ibu semua, mungkin Bu Lili punya teman yang di Situbondo, tanya saja ya. Kita sudah melakukan TOT. Mungkin kita udah bertemu 5 kali. Ya, 5 kali. Bagaimana kita melatih guru-guru. Akhirnya sekarang ini dapat kita kira-kira 56 orang guru yang sudah disertifikasi sebagai GMC. Nah, 56 gurunya lah nanti yang akan sudah diberi tugas oleh Bu Kadis untuk mengajarkan 900 orang guru SD, guru SMP. Untuk mengajarkan growth mindset di kelas. Nah, mudah-mudahan nanti acara kita hari ini ada kelanjutannya. Ya, nggak mungkin kita 1,5 jam langsung mengerti. Mudah-mudahan nanti lewat PGRI, lewat Bu Lili, nanti lewat lapor ke Pak Kadis, nanti kita bisa juga menghadirkan growth mindset di Banyuwangi. Nanti teman-teman kita Situbondo udah siap membantu. Ya, mereka udah mulai duluan, nanti mereka bisa membantu di Banyuwangi. Dan saya mendengar, Bapak Ibu semua, ada teman saya, bekas kepala sekolah Indonesia Singapura, namanya Pak Sumardianto, itu ternyata adalah orang Banyuwangi. Jadi nanti dia katakan ke saya, Prof. Jo, katakan ke Bu Lili, saya siap membantu kampung halaman saya. Karena Pak Marni ini salah satu guru yang bagus ya, maka itu dia terpilih menjadi kepala sekolah di Singapura. Ya, sekolah Indonesia di Singapura. Nah, nanti Bu Lili bisa berhubungan dengan Pak Sumardianto. Oke, Bapak Ibu. Jadi saat ini ada 79 negara, Bapak Ibu semua, yang menjadikan growth mindset ini sebagai fokus baru dalam pendidikan mereka. Mereka tidak terfokus hanya akademik saja. Mereka tahu non-akademik itu sangat mempengaruhi akademik. Nah, mudah-mudahan kita termasuk negara yang seperti ini. Khususnya di Banyuwangi, guru-gurunya mau siap untuk menerima peran baru. Apa peran barunya Bapak Ibu semua? Tidak hanya mengajarkan akademik, tapi juga mengajarkan non-akademik. Kenapa? Non-akademik itu sangat berpengaruh kepada akademik, seperti yang kita sampaikan. Jadi, tugas baru guru adalah apa? Membantu siswa. Oke, membantu siswa. Bertumbuh dengan mindset tumbuh. Dengan growth mindset. Bagaimana caranya? Mari kita belajar Bapak Ibu semua. Bagaimana kita bisa membantu siswa kita untuk menjadi anak-anak yang growth mindset. Pertama, mari kita pelajari. Apa itu mindset? Mindset adalah keyakinan atau cara berpikir yang akan menentukan bagaimana seseorang bereaksi atau memaknai sebuah peristiwa. Peristiwanya sama, reaksinya bisa berbeda. Kenapa? Karena keyakinannya berbeda. Karena cara berpikirnya berbeda. Karena mindsetnya berbeda. Maka itulah Bapak Ibu semua, mindset ini adalah kunci segalanya. Kunci untuk guru, kunci untuk siswa, kunci untuk orang tua. Karena apa? Karena dia mempengaruhi bagaimana cara dia bereaksi. Contoh misalnya, kalau dapat nilai jelek, bagaimana reaksi kita? Kalau orang-orang yang fixed mindset, reaksinya menyerah. Oh, saya nggak bisa. Tapi kalau orang-orang growth mindset, reaksinya adalah apa? Saya coba lagi. Saya berusaha lagi. Saya belajar lebih keras lagi. Inilah Bapak Ibu yang disebut namanya mindset. Kemudian, ada seorang ahli namanya Profesor Carol Dweck. Dia meneliti tentang mindset ini. Apa kata beliau? Ada 2 macam mindset. Yang pertama namanya fixed mindset. Apa artinya? Orang yang yakin bahwa kecerdasan dia, kemampuan dia itu nggak bisa diubah lagi. Karena sudah dibawa dari lahir. Oleh karena itulah orang-orang yang fixed mindset ini nggak mau berubah. Kalau diajar belajar sesuatu yang baru, mengelak-elak. Oke? Sebaliknya, orang yang growth mindset adalah orang yang yakin bahwa apa? Bahwa kemampuan dan kecerdasan dia itu bisa dikembangkan. Sepanjang dia mau berusaha, dia mau belajar. Nah, oleh karena itulah Bapak Ibu semua, di dalam dunia pendidikan sangat butuh growth mindset. Kenapa? Namanya saja belajar. Dari tidak paham jadi paham.
Dari tidak ngerti jadi ngerti, dari tidak bisa jadi bisa. Bagaimana ada anak-anak, ada guru yang tidak mau belajar lagi? Karena apa? Karena dia big mindset. Karena dia merasa diri dia adalah diri dia saat ini. Sementara kalau orang-orang growth mindset yakin kalau dia mau belajar tahun depan akan berbeda dengan tahun ini. 5 tahun lagi akan berbeda dengan tahun depan. Jadi orang-orang growth mindset itu adalah ada orang-orang yang siap berkembang, siap bertumbuh, siap belajar, siap berusaha. Apa? Orang-orang fixed mindset itu tidak mau belajar lagi. Karena dia menganggap diri dia adalah batu yang sudah tidak bisa berkembang lagi. Sebaliknya, orang-orang growth mindset itu tahu bahwa dia itu seperti tanaman yang bisa diberi pupuk, yang bisa diberi air, yang bisa dirawat sehingga tumbuh dan cerdas. Akibatnya, orang-orang fixed mindset itu merasa dia memiliki otak yang sudah dikunci. Sementara orang-orang growth mindset itu merasa dia memiliki otak yang seperti buku, yang bisa ditulis, yang bisa digambar, yang bisa diwarnai. Inilah perbedaan antara orang fixed mindset dan orang growth mindset. Lalu, dalam kehidupan sehari-hari, Bapak Ibu, ada 5 perbedaan antara orang fixed mindset dan orang growth mindset. Kalau diberi dia tugas-tugas yang berat, orang-orang fixed mindset langsung menghindar. Aduh, saya nggak cocok nih, Bu. Yang lain aja ya, Bu, ya. Sementara kalau orang-orang growth mindset menerima. Oke, Bu, saya belum bisa nih, tapi saya coba. Ketika bekerja, dia dapat hambatan-hambatan, orang fixed mindset cepat menyerah. Sementara orang growth mindset bertahan, mencoba mengerjakan dengan baik. Ketika dia bekerja, orang-orang fixed mindset merasa kerjaan itu tidak banyak gunanya buat dia. Sementara orang-orang growth mindset mungkin dengan bekerja keras, mereka punya peluang untuk mengembangkan diri, mengembangkan potensi. Kemudian, orang-orang fixed mindset anti terhadap kritik. Kritik itu serangan pribadi. Sementara orang-orang growth mindset itu menganggap kritik itu adalah informasi buat mereka. Informasi yang bisa mereka gunakan untuk tumbuh dan berkembang. Oleh karena itulah, orang-orang growth mindset itu senang dengan kritik. Kemudian, ketika sukses, dia gak takut kalau ada orang lain yang sukses daripada dia. Karena apa? Karena sukses orang lain itu adalah ancaman buat dia. Sebaliknya, orang-orang growth mindset merasa sukses orang lain itu adalah inspirasi buat dia. Nah, itu dia suka berteman dengan orang-orang yang growth mindset. Bapak Ibu semua, inilah 5 perbedaan antara orang fixed mindset dan orang growth mindset. Tugas kita sebagai guru, kalau kita melihat ada teman kita, ada murid kita yang memiliki karakter-karakter fixed mindset, bagaimana kita mendorong dia menjadi karakter-karakter yang growth mindset. Sehingga Bapak Ibu semua, kita perlu belajar bagaimana cara mengubah mindset. Kemudian, dalam mengubah mindset ini Bapak Ibu semua, kita tidak bisa dengan cara keras. Kita tidak bisa dengan cara cepat. Mindset itu sesuatu yang sudah mengakar dalam diri kita, apalagi guru. Kalau mengubah mindset anak-anak masih gampang. Tapi kalau mengubah mindset guru sulit. Oleh karena itulah hari ini kita belajar bagaimana cara kita menggeser, mendorong agar guru-guru kita tuh mau menganut mindset yang baru. Mari kita lihat Bapak Ibu semua. Jadi dalam cara mengubah mindset seseorang, kita perlu belajar dulu yang pertama adalah apa? Bagaimana mengetahui apa suara-suara yang menghambat. Suara-suara yang menghambat itu namanya fixed mindset voice. Ya, FMV, fixed mindset voice. Itu suara-suara yang menghambat kita. Nggak usah, nanti kalau gagal malu. Ya, jangan kerjakan. Kamu nggak mampu. Jangan kerjakan. Nggak cocok dengan sekolah kamu. Suara-suara yang menghambat kita itu adalah disebut namanya suara-suara fixed mindset. Atau dalam bahasa Inggris disebut namanya fixed mindset voice. Bagaimana cara kita mengatasinya? Kita menyadari bahwa ada punya pilihan lain. Setiap orang punya 2 suara dalam hatinya. Yaitu suara fixed mindset dan suara growth mindset. Suara growth mindset ini adalah suara-suara yang mendorong kita untuk mencoba. Suara yang mendorong kita untuk tidak menyerah. Suara-suara yang mendorong kita untuk belajar lebih kuat lagi, lebih keras lagi, berusaha, berupaya, tanya ke orang lain. Ya, oleh karena itulah Bapak Ibu semua, kita hari ini akan belajar bagaimana kita memperkuat suara-suara growth mindset kita. Apa itu suara-suara fixed mindset? Nah, mari kita lihat Bapak Ibu semua, beberapa suara-suara. Nah, kalau saya bisa, atau saya nggak bisa. Matematik misalnya, saya bisa matematik atau tidak bisa sama sekali. Jadi orang fixed mindset ini hitam putih mainnya. Kemudian, ke frustasi saya menyerah.
Kalau saya diberi tantangan, saya nggak suka. Kalau saya gagal, saya merasa nggak mampu. Kalau saya diberi saran dan kritik, saya abaikan. Kalau orang lain sukses, saya terancam. Kemampuan saya adalah segalanya. Saya suka dikatakan pintar. Bapak Ibu lihat ya. Ini suara-suara yang ada di dalam diri seseorang yang menganut prinsip apa yang disebut namanya fixed mindset. Suara-suara yang membuat dia selalu memilih-milih pekerjaan. Suara yang membuat dia ragu untuk melangkah. Suara yang membuat dia selalu melihat kiri kanan dulu sebelum melangkah. Suara yang menyebabkan dia takut dikritik orang. Takut melihat orang lain sukses. Inilah suara-suara yang menghambat dia untuk maju. Akibatnya apa? Dia hanya berkutat di dalam diri dia yang ada saat ini. Tapi suara-suara fixed mindset ini bisa dikalahkan, Bapak Ibu. Mari kita kalahkan. Mari kita belajar mengalahkan suara ini. Bagaimana cara mengarahkan? Kita ubah kata-katanya. Kalau tadi saya bisa atau tidak bisa, kita ubah. Selagi belajar, saya pasti bisa. Kalau saya nggak bisa bahasa Inggris saat ini, saya belajar bahasa Inggris, saya kursus bahasa Inggris, saya bisa. Jadi, orang-orang yang frustasi itu, kalau dia frustasi, dia tidak menyerah, dia bertahan, dia belajar terus. Kalau ada tantangan, dia menerimanya. Kalau ada gagal, dia belajar. Kalau ada kritik dan saran, dia gunakan kritik dan saran untuk maju. Kalau orang lain sukses, dia terinspirasi. Jadi, dia menentukan bahwa usaha dan sikapnya menentukan apakah dia mampu atau enggak. Bukan kemampuan dia. Karena kemampuan itu bisa dibangun. Oleh karena itulah, Bapak Ibu semua, orang-orang yang growth mindset ini suka katakan bekerja keras. Dia tidak suka dipuji-puji. Nah, ini Bapak Ibu semua. Bagaimana kita belajar mengalahkan suara-suara fixed mindset dengan suara-suara growth mindset. Dengan suara-suara growth mindset ini, kita bisa mengatasi keraguan-raguan kita, kecemasan kita, kegagalan kita, hambatan-hambatan kita, tantangan-tantangan kita yang ada di depan, bisa kita hadapi dengan suara-suara growth mindset. Suara-suara yang mendorong kita untuk apa? Maju terus, berjuang terus. Maka itulah Bapak Ibu semua, hari ini kita berusaha mendapatkan cara untuk mengembangkan growth mindset di sekolah kita. Oke? Apa Bapak Ibu semua? Kalau kita punya mindset yang baru, maka kita bisa mendapatkan hasil yang baru. Apa artinya hasil yang baru? Hasil yang baru artinya apa? Anak-anak kita akademiknya naik, kemudian dia senang sekolah, senang belajar, senang mengerjakan tugas-tugas. Tidak ada merasa terpaksa. Semuanya ditentukan oleh apa? Oleh mindset-nya. Kenapa ada orang yang malas ke sekolah? Kenapa ada orang yang malas mengerjakan sesuatu? Kenapa ada orang malas mengajar? Karena mindset-nya menghambat dia. Oleh karena itulah, Bapak Ibu semua, mindset ini akan menentukan segalanya. Akademik kita tidak akan ada artinya kalau mindset-nya tidak berkembang. Akademik, nilai-nilai kita itu tidak akan ada artinya kalau mindset kita masih fix, yaitu apa? Menghambat kita. Sehingga Bapak Ibu semua, ada sebuah kata-kata mutiara apa? Growth mindset ini kelak akan diraih oleh mereka yang mau menghadapi kesulitan dan kegagalan dan tantangan. Peran guru sangat menentukan, sebab growth mindset ini bisa diajarkan, bisa dilatihkan di dalam kelas. Jadi ini keyakinan kita Bapak Ibu semua. Jadi tugas mulia kita adalah apa? Bagaimana kita bisa mendidik anak-anak kita siap berhadapan dengan kesulitan, siap menghadapi kegagalan, siap menghadapi tantangan, dan mereka bertahan dan tidak menyerah. Ini tugas mulia kita Bapak Ibu semua. Tugas mulia kita bukan membuat anak-anak kita ranking 1 semua. Tugas kita bukan membuat anak-anak kita 100 semua. Tidak. 100 ranking 1 itu nanti tidak akan ada gunanya kalau mereka tidak mampu menghadapi kesulitan. Tidak mampu menghadapi tantangan. Oleh karena itulah Bapak Ibu bisa melihat ya, ada anak-anak yang dulu pintar di sekolah, ternyata ketika bekerja dia tidak menjadi siapa-siapa. Kenapa? Dia tidak dibekali oleh mindset yang tepat. Mari kita masuk ke materi inti kita hari ini. Bagaimana cara kita menerapkan mindset ini di dalam kelas? Ya, menerapkan mindset di dalam kelas. Yang kita kenal namanya dengan intervensi growth mindset. Ya, mari kita lihat Bapak Ibu semua. Jadi, growth mindset ini sangat penting buat anak-anak kita yang selama ini merasa sulit belajar. Anak-anak yang sulit belajar biasanya berada di papan bawah itu. Kata-katanya apa? Saya tidak mau, saya tidak bisa. Karena anak-anak kita berada di zona apa yang disebut namanya fix.
Jadi ini adalah anak-anak tantangan kita. Anak-anak, saya nggak mau, Bu. Kenapa nggak mau mengerjakannya? Saya nggak bisa, Bu. Udah 3 kali gagal salah terus. Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu akan dilatih bagaimana melakukan intervensi. Agar anak-anak tuh mengatakan, oke Bu, saya mau. Tapi bagaimana caranya? Ketika anak-anak kita mengubah ucapannya, dia akan berubah menjadi dari FF menjadi FG. Mulai ada unsur dia untuk mau. Unsur dia untuk menanyakan sesuatu. Karena apa? Seorang anak yang bertanya kepada gurunya, kenapa? Karena dia mau mendapatkan ilmu. Ketika Bapak Ibu tak kasih tahu bukunya, ingat ya, yang kita beritahu itu adalah caranya, bukan jawabannya. Ini bukunya, halaman sekian. Coba kamu belajar dulu. Coba kamu ini, coba kamu berlatih. Sehingga anaknya mengatakan, oke Bu, saya akan mencobanya. Ketika dia bisa, dia akan mengatakan, Pak, Bu, saya bisa. Ketika mereka melakukan itu, Bapak Ibu semua, anak-anak kita alhamdulillah sudah berpindah menjadi anak-anak yang bertumbuh. Itu disebut namanya GF. GF. Nah, GF inilah yang perlu kita perkuat. Kita dorong dia dengan 4 learning mindset tadi. Saya adalah pemilik komunitas belajar. Saya bisa mengubah kemampuan saya lewat belajar. Saya bisa sukses. Saya mau mengerjakan tugas-tugas karena tugas-tugas itu punya nilai, punya tujuan buat saya. Ketika kita memberi dia tugas-tugas, apa katakannya? Oke Bu, saya akan melakukannya lagi. Ketika dia bisa, dia katakan, Bu, saya bisa melakukan. Dan anak-anak kita menjadi anak-anak yang gigi. Growth. Alangkah bahagianya Bapak Ibu semua sebagai seorang guru, sebagai seorang orang tua, bisa mengubah anaknya yang nggak mau, nggak mampu, nggak bisa, menjadi anak-anak yang siap menghadapi berbagai tantangan. Tantangan-tantangan itu hanya bisa dihadapi kalau anak-anak kita persiapkan dengan apa yang disebut namanya growth mindset. Jadi Bapak Ibu semua, hari ini saya akan mengunci pembicaraan kita adalah bagaimana cara melakukan intervensi. Oke, nanti Bapak Ibu boleh foto-foto sedikit. Nanti slide-nya akan saya kirim ke Bu Lili ya. Nanti Bapak Ibu juga bisa pelajari lebih lanjut. Oke, ini cara melakukan intervensi. Bapak Ibu foto aja dulu. Ya, foto. Jadi, intervensi growth mindset ini Bapak Ibu, kita lakukan ketika kita melihat anak-anak kita mulai kesulitan. Kelihatan mau menyerah. Jadi, yang langkah pertama kita lakukan adalah apa? Begitu melihat siswa mau menyerah, segera datang lagi mereka. Dorong mereka untuk coba lagi. Coba lagi ya. Oh, saya udah nggak bisa, Bu. Udah 3 kali, Bu. Enggak. Coba lagi. Kamu nanti akan pasti bisa. Itu langkah pertama. Jadi kita tahan dia dulu. Nanti Bapak Ibu akan dilatih bagaimana membuat kalimat-kalimat supaya anak-anak kita termotivasi. Oke? Ketika dia mau mencoba lagi, langsung puji dia. Apalagi kalau Bapak Ibu berhadapan dengan anak SD. Pujian ini adalah salah satu cara kita untuk mendorong dia untuk belajar lebih baik. Tapi memujinya harus hati-hati. Yang dipuji adalah proses dia, usaha dia, jangan dipuji pribadi dia. Sehingga kita mengubah pujian kita itu menjadi apa? Bagus. Kamu telah melakukan yang terbaik. Kamu telah mencoba. Kamu tidak menyerah. Kamu mau melakukannya lagi. Ketika anak-anak kita sudah kita beri pujian-pujian proses, artinya apa? Dia mulai mengetahui bahwa mencoba sesuatu itu, ya, ketika salah, ketika ada tantangan itu adalah cara belajar yang baru. Cara belajar abad 21. Karena apa? Cara belajar abad 21 ini berbeda dengan cara belajar abad 20. Tidak ada hal-hal baru yang langsung bisa. Pasti lewat kesalahan, lewat tantangan. Oleh karena itulah, menghadapi tantangan dan kesalahan itu adalah cara belajar yang baru. Lalu kita perkuat lagi Bapak Ibu semua. Kita beritahu kepada anak-anak kita. Kita beri dia pemahaman bahwa otak manusia itu, ya, kalau salah artinya apa? Dia sedang mencari jalan yang baru. Dia sedang berkembang. Dia sedang belajar. Oleh karena itu, kalau ada kesalahan, ada kegagalan, tidak usah takut, tidak usah risau. Artinya apa? Otak kita sedang bekerja. Kemudian yang kelima, yakinkan dia bahwa salah dan gagal itu bukan berarti bodoh, bukan berarti lemah. Itu berarti apa? Kita sedang belajar. Kita sedang mencoba. Kita sedang berusaha. Oleh karena itu, jangan pernah berhenti. Karena apa? Kalau berhenti, kita pasti gagal. Tapi kalau kita mencoba terus, artinya apa? Sebentar lagi kita akan menemukan solusinya. Kita akan mendapat keberhasilan. Bapak Ibu semua, tolong difoto ini slide ini.
Tolong difoto dengan handphone Bapak Ibu semua. Karena apa? Inilah ilmu hari ini. Inilah ilmu hari ini. Jadi guru-guru dilatih menjadi growth mindset coach itu, ilmunya adalah apa? Dilatih untuk mengintervensi. Dilatih untuk berbicara, berkomunikasi, memberi semangat kepada murid-muridnya. Supaya apa? Murid-murid itu merasa kalau buat gagal itu tidak memalukan. Membuat kesalahan itu artinya apa? Membuat kita harus mencoba lagi. Karena apa? Yang kita coba tadi itu belum tepat. Bapak Ibu semua, inilah mindset. Kalau anak-anak kita malu dengan salah, malu dengan gagal, dia akan menghindari kegagalan dengan salah. Padahal kegagalan dengan salah itu adalah apa? Jalan untuk menuju sukses. Nggak ada orang sukses yang nggak pernah gagal. Nggak ada orang sukses yang nggak pernah melakukan kesalahan. Oleh karena itulah, rubah cara kita memandang salah dan gagal, termasuk orang tua. Apalagi Bapak Ibu guru SD, banyak bergaul dengan orang tua. Beritahu kepada dia, Bu, si Johan itu masih belum bisa, tapi bukan berarti dia bodoh, Bu. Artinya apa? Di rumah harus berlatih lagi, mencoba lagi. Ketika anak-anak bersama orang tuanya paham bahwa gagal dan salah itu adalah sukses yang tertunda, maka mereka tidak malu, mereka tidak menghindar. Oke Bapak Ibu, ini adalah kunci untuk menjadi seorang growth mindset, itu adalah bisa melakukan intervensi. Saya melatih di situ Bondo, ini yang saya latih. Kita buat kalimat-kalimatnya. Kita buat berbagai cara agar 1 sampai 5 ini bisa saya sampaikan di kelas. Maka itulah seorang guru growth mindset harus bisa berkomunikasi, harus komunikatif, harus bisa dekat dengan siswanya. Akibatnya apa ya Bapak Ibu? Anak-anaknya ketika belajar, siap bersusah payah, siap masuk jurang, siap mendaki, siap menolong temannya. Dia tidak akan pernah meminta apa yang disebut namanya kemudahan. Ya, kemudahan. Kenapa? Kalau gurunya semuanya diberikan jawabannya, diberikan caranya, anak-anak kita menjadi anak-anak yang manja, anak-anak fixed mindset. Apa-apa tanya guru, apa-apa minta kuncinya, apa-apa minta jawabannya. Sebaliknya, kalau dia kita ajar untuk bersusah payah, gagal, bingung, sulit, ya, mendaki, setelah sampai di atas mengangkat temannya supaya ikut mendaki, itu adalah anak-anak growth mindset. Sehingga Bapak Ibu semua, di dalam diri anak-anak kita itu ada sebuah keyakinan baru. Apa keyakinannya Bapak Ibu? Segala sesuatunya itu sulit duluan, sebelum dia jadi mudah. Jadi Bapak Ibu, kita memberi keyakinan kepada anak-anak kita bahwa sulit itu biasa. Everything is hard before it is easy. Segala sesuatunya itu pasti sulit dulu sebelum dia mudah. Kapan dia mudah? Ketika kita mencoba melakukannya, kita coba mengerjakannya, kita berupaya. Jadi ketika anak-anak kita punya keyakinan baru ini, mindsetnya berubah. Sulit, itu biasa. Karena sebentar lagi akan mudah. Inilah Bapak Ibu, tugas baru guru. Tugas guru baru guru abad 21. Lalu, bagaimana dengan otak anak-anak kita ketika dia merasa kesulitan-kesulitan? Mari kita lihat Bapak Ibu semua. Dalam otak anak-anak kita tuh ada neuron. Ya, nah, sehingga neuron ini bekerjanya apa? Dia ketika mendapat kesulitan-kesulitan, neuron kita itu akan mencoba berbagai cara agar dia bisa memahami apa yang dipelajari. Ketika dia mencoba, apa yang terjadi Bapak Ibu semua? Jadi apa yang disebut namanya sinap. Hubungan antara neuron. Sinap itu artinya apa Bapak Ibu semua? Jadi hubungan antara dua neuron. Kemudian ketika terjadi hubungan antara neuron itu apa yang terjadi Bapak Ibu semua? Otak anak-anak kita tuh memancarkan cahaya-cahaya listrik. Memancarkan elektron-elektron. Ketika dia memancarkan elektron-elektron itu apa yang terjadi? Dia paham apa yang dia pelajari. Kalau tidak bercahaya otaknya tidak paham dia. Ketika bercahaya otaknya paham dia. Kenapa? Karena otaknya tumbuh Bapak Ibu semua. Otaknya growth. Growth artinya apa? Ada ilmu baru yang disimpan di neuron-neuron. Ada ilmu rumus-rumus baru. Ada keterampilan-keterampilan baru yang ada dalam kepalanya. Itulah sebut namanya growth. Itulah sebut namanya tumbuh. Jadi anak-anak kita Bapak Ibu semua, apalagi dari SD, kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4 sampai 6, kemudian tambah 3 tahun sampai SMP. Yang disebut namanya pendidikan dasar. Tugas guru kita adalah apa? Menyiram otaknya, memberi pupuk otaknya supaya otaknya itu bertumbuh dengan cepat. Karena apa? Di SD dan SMP lah pertumbuhan otak paling cepat. Ketika SMA sudah mulai menurun.
Ketika dia perguruan tinggi, praktis tidak bertumbuh lagi. Dia hanya mengganti neuron-neuron yang rusak. Karena itulah SD dan SMP ini, sekarang ditambah lagi dengan PAUD, itulah masa-masa keemasan untuk menumbuhkan otak. Apa artinya tumbuh otak? Otak kita itu menyimpan informasi-informasi baru. Bagaimana cara menyimpan? Ya, gagal coba lagi. Gagal coba lagi. Meleset coba lagi. Salah coba lagi. Sehingga akhirnya apa? Otak kita bertumbuh. Inilah Bapak Ibu yang akan kita pelajari bagaimana cara menumbuhkan otak kita. Kenapa? Kalau dilihat secara neuroscience Bapak Ibu, anak-anak yang growth mindset itu otaknya penuh, yang hijau-hijau itu. Karena apa? Dia senang dengan ilmu-ilmu baru, senang dengan keterampilan baru. Sebaliknya kalau anak-anak fixed mindset, dia maunya ilmunya yang udah dia kuasai saja. Sehingga sebagian otaknya itu kosong, kompong. Karena apa? Kemampuannya terbatas, pengetahuannya terbatas. Oleh karena itulah Bapak Ibu semua, sebagai seorang guru, kita perlu menjamin anak-anak kita itu tumbuh. Kita menjamin anak-anak kita itu tidak terjerumus kepada fixed mindset. Oke? Nah, untuk itu apa? Untuk itu kita perlu ada 3 unsur, Bapak Ibu. Yang saya sebut namanya formula untuk tumbuh. Oke, formula untuk tumbuh. Jadi kalau kita ingin menumbuhkan anak-anak kita di kelas, kita perlu 3. G itu namanya growth. C itu namanya nurture classroom, nanti saya jelaskan satu persatu. Oke, EW itu namanya challenging work. HE itu namanya high expectation. Jadi kalau kita terjemahkan begini Bapak Ibu ya, agar anak-anak kita itu bisa bertumbuh, dia punya kelas yang mengasuh dia. Classroom, nurture classroom itu kelas yang mengasuh dia. Siapa yang mengasuh dia? Gurunya. Kemudian gurunya memberi dia tantangan-tantangan. Tidak memberi dia kemudahan-kemudahan. Karena apa? Kalau dia segala sesuatu mudah, dia tidak akan tumbuh. Dan yang terakhir adalah gurunya punya harapan yang tinggi kepada dia. Gurunya yakin anaknya bisa. Jadi Bapak Ibu semua, inilah disebut namanya formula untuk tumbuh. Mari kita bahas satu persatu, Bapak Ibu. Yang pertama adalah kelas yang mengasuh. Apa ciri-ciri kelas yang mengasuh? Yang pertama, kesalahan itu bukanlah kegagalan. Kesalahan itu bukanlah aib. Kesalahan itu bukanlah sesuatu yang hina. Kesalahan itu bukanlah sesuatu yang harus dihindari. Tapi kesalahan itu adalah apa? Kesempatan untuk belajar. Kesempatan untuk memahami sesuatu. Jadi kalau kita salah artinya apa? Kita punya kesempatan untuk belajar lebih lanjut. Kesempatan kedua, kesempatan ketiga. Jadi guru-guru growth mindset menghargai kesalahan. Yang penting siswanya berusaha. Karena gurunya menjadikan kesalahan ini sebagai kesempatan untuk maju, maka anak didiknya menyukai gurunya. Senang dengan gurunya. Karena apa? Gurunya mendorong dia. Oke, udah coba berapa kali? 2 kali. Coba lagi. Udah gagal 3, Bu. Coba lagi. Ya, coba lagi. Tadi kira-kira gagalnya di mana? Apa angkanya salah? Apa rumusnya salah? Apa caranya ini? Apa caranya itu? Dorong. Dan gurunya siap membantu. Berikutnya juga, gurunya juga percaya sama muridnya. Murid percaya sama guru, guru percaya sama muridnya. Dan akibatnya apa? Terjadilah proses belajar mengajar yang baik di kelas. Kenapa? Karena didiknya itu berperan sebagai pemandu. Nah, inilah Bapak Ibu semua yang dituju oleh kurikulum Merdeka. Maka sebenarnya merdeka. Kenapa? Anak-anaknya mandiri ya dalam belajar. Gurunya itu berperan menjadi fasilitator, pemandu mereka. Oleh karena itulah di dalam kelas yang mengasuh ini, anak-anak kita itu senang belajar. Kenapa? Dia tidak dimarah-marahin kalau ada salah, dia tidak malu, ya. Guru percaya sama murid, murid yakin nyukai gurunya. Akibatnya apa? Di kelasnya itu adem. Di kelasnya itu terjadi sebuah interaksi yang positif antara guru dan siswa. Guru senang dengan muridnya, murid senang dengan gurunya. Akibatnya apa? Mereka mau belajar. Mereka tidak malu ketika mereka salah. Nah, inilah Bapak Ibu, apa yang disebut namanya nurture classroom. Jadi inilah syarat pertama untuk bisa mengembangkan anak-anak di dalam kelas. Oke? Ketika gurunya yakin dengan murid, murid yakin dengan guru, akibatnya apa? Terbentuklah hubungan yang kuat antara murid dan guru. Apalagi kalau ada murid-murid selama ini yang dianggap kurang. Anak-anak murid-murid yang selama ini dianggap kurang cerdas. Murid-murid yang dianggap kurang mampu.
Kalau dia dekat dengan gurunya, memiliki hubungan yang spesial dengan murid-muridnya, akibatnya apa? Muridnya merasa ada orang yang bisa membantu dia. Akibatnya murid-muridnya selama ini dianggap lemah itu tidak hilang kepercayaan diri. Mau berusaha, mau bekerja, mau bertanya. Bapak Ibu semua, ada 5 ciri-ciri bentuknya hubungan yang baik antara guru dan siswa. Yang pertama, anak didiknya tahu bahwa gurunya yakin sama mereka. Anak didiknya menghargai gurunya, menyukai gurunya. Anak didiknya mau minta masukan kepada gurunya, mau mendengarkan nasihat-nasihat. Dan anak didiknya sadar bahwa belajar itu bukan untuk nilai. Nilai itu akan datang sendirinya. Belajar itu adalah untuk mengembangkan diri. Dan yang terakhir adalah apa? Anak didiknya itu aman kalau ada gurunya. Mereka merasa ada yang membimbing mereka, ada yang melindungi mereka. Inilah ciri dari terbentuknya hubungan yang kuat antara guru dan murid. Dan inilah Bapak Ibu dasar untuk mengembangkan mindset di dalam. Mindset dalam kelas tidak akan berkembang kalau gurunya nggak percaya sama muridnya. Muridnya nggak suka dengan gurunya. Sehingga murid dan guru tuh punya jarak. Nggak mau minta masukan. Nggak mau mendengarkan. Bahkan kalau ada gurunya, muridnya nggak merasa nggak aman. Nah, ini guru banyak pemarah nih. Guru cuma ngasih PR doang. Nah, Bapak Ibu semua, inilah growth mindset. Inilah yang menyebabkan terjadinya hubungan yang tidak baik antara guru dan murid kalau growth mindset-nya nggak ada. Nah, sehingga dalam kelas Bapak Ibu semua, guru berperan mempromosikan growth mindset. Promoting growth mindset. Sehingga akibatnya apa? Di dalam kelas itu menjadi tempat untuk bertumbuh. Di mana orang yang nggak tahu jadi tahu, orang yang nggak paham jadi paham, orang yang nggak bisa jadi bisa. Kenapa? Sifatnya mendidik, mengasuh. Nurturing itu artinya mengasuh. Guru Bapak Ibu itu adalah pengasuh anak-anak kita. Apalagi khususnya di tingkat dasar. Oke. Sebelum saya lanjut Bapak Ibu, saya bagian bertanya ke panitia, apakah kita nanti akan menyediakan sesi tanya jawab atau enggak? Bapak Ibu semua? Ada. Ada Iya. sesi tanya jawab? Oke ya, kalau ada saya Ada, nanti. ada. Ada ya Pak ya, biar guru-guru kita yang mau bertanya kita beri kesempatan ya. Oke, siap. Terima kasih Pak. Saya lanjut ya. Yang kedua Bapak Ibu semua. Sebagai guru, jangan tawarkan kemudahan buat anak-anak kita. Tawarkan bantuan. Beri tantangan, tawarkan bantuan. Jangan tawarkan kemudahan. Kalau Bapak Ibu sekali-sekali menawarkan kemudahan, anak-anak kita akan mengejar gurunya hanya untuk memudahkan kemudahan. Pak, tambah nilai dong. Pak, kasih tahu kuncinya dong. Pak, kasih tahu jawabannya dong. Ingat, kalau Bapak Ibu melakukan itu, berdosa kita sama mereka. Karena apa? Nanti dalam kehidupan mereka di masa yang akan datang, mereka hanya mencari orang-orang yang bisa menolong mereka. Mereka hanya akan mencari jawabannya, mencari kuncinya, mencari nilai. Tapi di sini Bapak Ibu semua, kita mendorong anak-anak kita untuk apa? Untuk menghadapi tantangan, menantang. Tugas menantang. Oleh karena itu, saya lewat ini ya. Oleh karena itu, Bapak Ibu semua, ketika kita mengajar di kelas, cari tahu posisi anak-anak kita. Mana anak-anak kita yang bisa belajar mandiri? Mana anak-anak kita yang bisa didorong sedikit? Mana anak-anak kita yang perlu didorong dengan kuat? Inilah nyawa dari kurikulum Merdeka, Bapak Ibu semua. Yang disebut namanya belajar terdiferensiasi. Ya, mungkin ada Bapak Ibu yang pernah ikut IKM, ya, atau ada Bapak Ibu yang menjadi guru penggerak, ya, atau ada Bapak Ibu yang mengajar di sekolah penggerak. Bapak Ibu akan mengetahui apa yang disebut namanya pembelajaran terdiferensiasi. Apa artinya pembelajaran terdiferensiasi? Kita tidak memperlakukan anak-anak kita secara sama. Kalau sama namanya equality. Bapak Ibu lihat gambarnya. Kalau equality artinya apa? Tinggi nggak tinggi, semuanya dapat satu kursi. Akibatnya apa yang terjadi? Yang biru bisa ngelihat, yang merah bisa ngelihat, yang ungu nggak bisa ngelihat. Kenapa? Kependekan buat mereka. Coba kalau gurunya melakukan prinsip equity. Yang biru karena tinggi nggak perlu pakai kursi lagi. Yang merah satu kursi cukup. Sementara yang ungu butuh 2 kursi. Sehingga kursi yang diperuntukkan untuk biru dipindahkan ke yang ungu. Akibatnya apa? Tiga-tiganya bisa melihat. Inilah yang disebut namanya pembelajaran terdiferensiasi. Nah, inilah nyawa dari kurikulum Merdeka. Agar anak-anak kita tuh merdeka belajar sesuai dengan kemampuan. Bapak Ibu semua, bagaimana agar kita bisa melakukan kesetaraan dalam kelas kita? Bagaimana anak-anak kita bisa diperlakukan secara setara? Tidak adil.
Adil artinya apa? Semuanya sama. Padahal anak-anak kita kemampuannya berbeda, situasinya berbeda, keluarganya berbeda, lingkungannya berbeda. Maka itulah dalam kurikulum Merdeka digunakan prinsip apa yang disebut namanya equity. Guru membantu siswanya sesuai kebutuhannya, sesuai dengan kondisinya. Inilah tantangan kita, Bapak Ibu semua. Oleh karena itulah kita belajar apa yang disebut namanya apa? Pembelajaran terdiferensiasi. Artinya apa? Setiap murid berbeda kemampuan, berbeda cara belajar, berbeda minat. Maka itulah gurunya harus bisa mengasuh murid-murid yang bermacam-macam ini. Maka itulah berlakulah apa yang disebut namanya pembelajaran terdiferensiasi. Ya. Jadi kalau pembelajaran terdiferensiasi ini artinya apa? Kontennya, materi yang dipelajari murid tidak semua sama. Cara mereka belajar tidak semua sama. Hasil yang mereka tunjukkan tidak semua sama. Anak yang pintar akan berbeda dengan anak yang sedang. Anak yang sedang akan berbeda dengan anak yang kurang. Nah, inilah Bapak Ibu semua kurikulum Merdeka kita. Maka itu di kurikulum Merdeka kita tidak disebut kelas, disebut namanya fase. Jadi fase itu fase A, fase B, fase C, fase D itu adalah bagaimana kita menyelesaikan sebuah perjalanan. Sebuah perjalanan ini artinya apa? Ada yang cepat, ada yang lambat, ada yang sedang. Nah, inilah Bapak Ibu semua kurikulum Merdeka. Kurikulum Merdeka itu sangat cocok dengan prinsip-prinsip growth mindset. Sehingga di dalam belajar itu murid-murid kita perlu diberi tantangan-tantangan. Oke, kita lewat ini. Kemudian setelah dia mendapatkan tantangan-tantangan, gurunya yakin muridnya bisa. Disebut namanya gurunya memiliki apa? Harapan yang tinggi. Bagaimana gurunya bisa memiliki harapan yang tinggi, Bapak Ibu semua? Kalau dia yakin siswanya itu cerdas. Kalau guru yakin siswanya cerdas, gurunya akan fokus cara mengajar siswanya. Ketika gurunya fokus itu artinya apa? Dia melihat kebutuhan siswanya. Kalau siswanya kurang, bantuannya lebih banyak. Kalau siswanya sedang, bantuannya sedikit. Kalau siswanya sudah bisa mandiri, dilepas dia. Jangan diamati aja dari jauh. Sehingga ketika gurunya fokus mengajar kepada siswanya, artinya apa? Siswanya bisa belajar dengan baik. Baik siswanya pintar, baik siswanya sedang, maupun siswanya kurang. Sehingga ketika ada evaluasi, mereka mendapatkan nilai yang lebih baik daripada kelas lainnya. Kenapa? Karena kalau kelas ini diajarkan oleh guru-guru growth mindset, guru-gurunya yakin dengan siswanya. Guru-gurunya fokus dengan siswanya. Sehingga akibatnya siswanya belajar yang baik dan mereka pada nilai tinggi. Bapak Ibu semua, inilah rumus ibu. Inilah sesuatu yang dibutuhkan saat ini, Bapak Ibu semua. Inilah yang perlu dibekali kepada guru-guru agar mereka punya kemampuan untuk apa? Mendorong anak-anaknya untuk tumbuh. Ingat Bapak Ibu semua, jangan tawarkan kemudahan. Tawarkan bantuan. Jangan tawarkan jawaban. Tawarkan jalan. Tawarkan petunjuk. Sehingga anak-anak kita terbiasa mengikuti petunjuk, baru mendapatkan hasil mereka. Kalau mereka terbiasa mendapatkan jawaban, mereka terbiasa dengan sebuah kenyamanan. Akibatnya mereka tidak mau berjuang, mereka tidak mau dengan ada gagalan, tidak mau ada kesalahan-kesalahan. Jadi sebagai seorang guru, Bapak Ibu harus bisa mengimplementasikan 3 hal ini di kelas. 3 hal ini di kelas. Oke? Mari kita tambah sedikit sebelum kita nanti diskusi. Ya. Jadi Bapak Ibu harus menyadari, ya, tugas Bapak Ibu semua bukanlah membuat mereka dapat nilai A semua. Tugas Bapak Ibu semua bukanlah membuat mereka ranking 1 semua. Tugas Bapak Ibu adalah apa? Membuat mereka tumbuh. Tumbuh itu artinya apa? Lebih baik daripada sebelumnya. Oleh karena itulah, anak-anak kita di kelas itu bermacam-macam. Ada yang tumbuhnya cepat, ada yang tumbuhnya sedang, ada yang tumbuhnya lambat. Maka itulah Bapak Ibu semua, kurikulum Merdeka diperkenalkan agar bisa mengadopsi seperti itu. Kalau kurikulum 2013 itu mengasumsi apa? Anaknya sama semua. Rata semua. Mampu semua. Sehingga akibatnya apa? Tidak semua anak bisa bertumbuh. Karena anak-anak yang mampu aja yang bisa bertumbuh. Padahal kita sebagai guru, tugas kita apa? Ingin semua anak kita tumbuh seperti hal gambar ini. Mereka nanti ketika lulus SD, lulus SMP,
ya menjadi anak-anak yang bertumbuh, anak-anak yang siap untuk melanjutkan perjuangan mereka di tingkat yang lebih tinggi. Nah, inilah Bapak Ibu gunanya growth mindset. Tapi Bapak Ibu semua, jika kita mendidik anak-anak kita, salah satu yang menyebabkan mereka kadang-kadang gagal itu adalah apa? Mereka terperangkap dalam pujian. Ingat, memuji ini baik, perlu, tapi kalau tidak tepat akan membuat mereka terperangkap. Mari kita lihat contohnya Bapak Ibu. Kamu pintar. Ya? Mari bandingkan. Kamu sudah bekerja keras. Coba Ibu lihat apa perbedaannya. Kalau Bapak Ibu suka menggunakan kamu pasti pintar, kamu jenius, kamu smart, Bapak Ibu akan mendorong anak-anak itu menjadi fixed mindset. Fixed mindset. Karena apa? Yang mereka kejar itu adalah pujiannya. Tapi kalau Bapak Ibu biasa memuji anak-anak dengan cara yang lebih cerdas, wah, kamu sudah berusaha keras nih, kamu sudah bekerja keras nih, kamu sudah melakukan upaya terbaik nih, ya. Anak-anak kita tuh akan membuat mereka menjadi apa? Menjadi ingin bekerja lebih keras lagi. Kenapa? Mereka tahu yang dipuji itu adalah cara mereka bekerja, bukan pintar bodohnya. Nah, sekarang Bapak Ibu sebagai seorang pendidik, seorang guru, kepala sekolah, orang tua, camkan dalam hati kita. Memuji tidak selamanya baik. Kalau memuji itu membuat mereka terperangkap dalam dunia mimpi. Kalau Bapak Ibu terbiasa meniru cara-cara sinetron-sinetron yang ada di TV kita memuji orang, ya, Bapak Ibu akan membuat anak-anak kita tuh haus akan pujian. Haus akan sesuatu yang semu. Haus akan sesuatu yang sebenarnya tidak milik mereka. Akibatnya banyak orang yang apa? Kamuflase. Ya, kamuflase. Nggak bisa matematik, nggak mau belajar, nyontek dulu, bikin kuncinya, cari bocorannya. Sehingga nanti apa? Mereka merasa terlihat pintar. Terlihat bisa, walaupun mereka nggak bisa. Inilah Bapak Ibu, perangkap pujian. Maka itulah hati-hati dalam memuji. Ingat tadi di 5 langkah intervensi, yang dipuji adalah apa? Prosesnya, usahanya, jangan orangnya. Oke? Inilah disebut namanya praising effort versus praising ability. Yang di praise, ya praise itu puji. Yang dipuji itu usahanya, jangan kemampuannya. Kalau kemampuan itu pinter, smart, itu kemampuan. Kalau effort itu artinya apa? Usahanya, upayanya, kerja keras. Jadi anak-anak, ya, Bapak Ibu, tidak ada bukti. Orang-orang yang dipuji, yang merah itu, yang dipuji intelijennya, pinter, jenius, itu mereka lebih cenderung memilih yang mudah. Karena apa? Mereka mau dipuji terus-terusan. Sementara kalau yang dipuji usahanya, mereka akan memilih opsi-opsi yang lebih sulit, yang lebih menantang. Karena mereka tahu yang dipuji itu adalah usahanya. Sehingga akibatnya apa yang terjadi, Bapak Ibu? Kalau anak-anak biasa dipuji dengan yang merah, mereka akan berkembang menjadi orang-orang fixed mindset. Sebaliknya kalau yang biru, yang dipuji adalah usahanya, akan berkembang menjadi anak-anak yang growth mindset. Anak-anak yang siap bersusah payah, siap berjuang, siap gagal, siap sulit, siap dapat tantangan, Bapak Ibu. Akibatnya apa? Ada sebuah penelitian di Amerika, Bapak Ibu semua, bahwa grafik kuning itu adalah grafik korban akibat pujinya salah. Anak-anak kita malah makin malas. Sebaliknya, grafik hijau adalah grafik di mana guru-gurunya sudah dilatih untuk memujinya secara usaha, memujinya proses. Akibatnya apa? Anak-anaknya makin maju. Kenapa? Mereka siap bekerja keras. Inilah salah satu bukti penelitian, Bapak Ibu, bagaimana memuji itu adalah menyebabkan pengaruh besar kepada anak-anak kita. Akibatnya apa, Bapak Ibu semua? Kalau anak-anak kita sudah terbiasa dengan pujian usaha, mereka ketika mencoba, mereka siap gagal. Karena mereka mengikuti prinsip namanya TFS. Apa itu T? Namanya try. Try itu coba. Apa itu F? Namanya fail. Jadi kalau coba gagal, coba lagi. Coba lagi. Sehingga akhirnya sukses itu dapat. Mengapa hal ini bisa terjadi, Bapak Ibu semua? Saya lewat aja. Karena fail itu di dalam diri mereka bukan gagal. Mereka melakukan definisi ulang di dalam fail. Apa itu fail? Fail adalah first attempt in learning. Artinya apa?
upaya atau usaha pertama dalam belajar. Ketika mereka berupaya pertama kali gagal biasa, coba lagi yang kedua, coba lagi yang ketiga. Dengan mengubah arti kegagalan, anak-anak kita merasa gagal itu adalah sesuatu yang biasa. Gagal itu artinya apa? Kita harus mencoba lagi. Gagal itu artinya apa? Kita harus melakukan upaya-upaya baru lagi. Maka itulah sebut namanya fail itu first attempt in learning. Nah, ini yang perlu dicamkan dalam diri anak-anak kita, Bapak Ibu semua. Ya. Di Singapura, Bapak Ibu semua, ada seorang profesor, namanya Profesor Manu Kapur namanya. Apa yang diajarkan oleh dia? Dia mengatakan begini, tidak selamanya sukses itu baik. Apalagi kalau sukses itu diperoleh dengan mudah. Justru sukses itu akan menyebabkan anak-anak kita terjebak dengan kemudahan. Justru mereka kadang-kadang perlu diberi kegagalan. Kenapa? Kegagalan itu adalah produktif buat mereka. Kenapa? Mereka tahu bahwa dengan gagal mereka punya kesempatan untuk belajar, kesempatan untuk mencari, kesempatan untuk berjuang, kesempatan untuk berupaya. Maka itulah gagal itu tidak selalu negatif. Sukses itu tidak selalu positif. Maka itulah Bapak Ibu sekarang sudah punya sebuah kemampuan bahwa apa? Ketika anak kita gagal, hargai dia. Kamu udah coba ya, berapa kali? 2 kali. Coba lagi ya. Nanti lihat apa yang perlu diubah. Sehingga anak kita tahu bahwa gagal itu tidak membunuh dia. Gagal itu memberi dia peluang untuk bisa bertumbuh. Gagal itu mendorong dia untuk bisa berkembang. Karena itulah Bapak Ibu semua disebut namanya adalah kegagalan yang produktif. Productive failure. Sehingga akibatnya apa? Anak-anak kita tahu bahwa kalau untuk raih sukses itu tidak ada cara cepat. Tidak ada jalan tol. Sukses itu hanya bisa diraih kalau mereka siap menghadapi mistake. Mistake itu kesalahan. Siap menghadapi obstacle. Obstacle itu artinya hambatan. Siap menghadapi failure. Failure itu kegagalan. Jadi artinya apa? Salah, hambatan, kegagalan, itu adalah bahan baku untuk meraih sukses. Sehingga akibatnya mereka mau berteman dengan gagal. Mereka mau berteman dengan kesulitan-kesulitan. Inilah yang perlu dicamkan kepada anak-anak kita. Karena apa? Karena selama ini banyak yang berasumsi bahwa apa? Sukses itu bisa bypass. Sukses itu bisa dibeli. Nah, Bapak Ibu lihat ya sekarang. Banyak orang-orang pembesar yang gelarnya berjejer. Tapi semuanya hadiah. Honoris causa. Ya, akibatnya apa? Orang tidak menghargai proses belajar. Buat apa S3 katanya? Nanti jadi aja politikus. Nanti ada yang ngasih hadiah. Nah, inilah Bapak Ibu yang menghancurkan pendidikan kita. Sehingga orang akhirnya mengambil jalan bypass. Oke Bapak Ibu semua. Mari kita lihat Bapak Ibu semua. Jadi ketika kita mengajar anak-anak kita, beritahu kepada mereka. Kalau mereka nggak bisa itu, mereka bukan berarti tidak lulus. Kalau mereka nggak bisa itu, mereka berarti belum lulus. Ingat, belum dan tidak itu jauh berbeda. Kalau tidak itu berarti apa? Pintu udah tutup. Sebaliknya, kalau belum itu artinya apa? Pintu masih terbuka. Sehingga kalau pintunya masih terbuka, artinya apa? Mereka masih bisa berupaya. Mereka masih bisa melakukan usaha-usaha. Mereka masih bisa berjuang, Bapak Ibu semua. Ya, nah, inilah yang membedakan antara apa yang disebut namanya tyranny of now. Tyranny of now itu orang lihatnya saat ini. Kalau saat ini bisa, artinya hebat. Kalau saat ini bisa, artinya pinter. Tapi mereka tidak tahu apa yang disebut namanya the power of yet. Power of yet artinya apa? Kalau nggak bisa sekarang, artinya apa? Belum bisa. Kalau belajar, pasti bisa. Maka itulah di dalam growth mindset, Bapak Ibu semua, orang menganut keyakinan apa yang disebut namanya the power of yet. Power of yet artinya apa? Ada keyakinan bahwa di masa yang akan datang, sepanjang mereka mau berusaha, mau berupaya, mereka bisa. Sebaliknya, tyranny of now itu artinya apa? Mereka hanya lihat saat ini, tidak melihat masa depan. Seorang guru pasti hanya akan melihat masa depan. Seorang guru pasti yakin masa depan anak-anaknya akan lebih baik daripada masa sekarang. Oleh karena itulah, seorang guru harus punya growth mindset. Sehingga dia bisa memberi keyakinan kepada anak-anaknya agar mau bekerja, agar mau berupaya, agar mau belajar. Kenapa? Karena mereka yakin kalau belajar dan berusaha, mereka akan bisa. Nah, karena itu, di sekolah, Ibu, kita banyak mengembangkan ujian-ujian yang bersifat formatif. Ujian-ujian sumatif itu batas hanya ujian-ujian akhir saja. Di dalam seharian Bapak Ibu, beri dia tugas-tugas.
Beri dia proyek-proyek kerjasama seperti P5 yang dikembangkan oleh kurikulum Merdeka. Kenapa? Kalau tes formatif itu tes yang melihat proses. Kalau tes sumatif itu hanya tes yang melihat hasil akhir. Akibatnya apa, Bapak Ibu semua? Anak-anak kita hanya mengejar nilai, tidak mengejar upaya. Ya, tidak mengejar upaya. Nah, ya, akibatnya apa? Jadi krisis makna. Ya, krisis makna. Anak-anak kita hanya belajar untuk nilai saja. Akibatnya apa? Halal dan haramnya nggak peduli. Halal dan haramnya tidak peduli. Nah, karena itulah Bapak Ibu semua, di penghujung kegiatan ini, saya ingin menjelaskan kepada Bapak Ibu semua bahwa growth mindset itu artinya apa? Mendidik anak-anak kita punya sikap. Mendidik anak-anak kita punya cara menghadapi masalah. Mendidik anak-anak kita bisa bangkit ketika dia gagal terpuruk. Sehingga ketika dia punya growth mindset, apa akibatnya Bapak Ibu semua? Karakternya berkembang. Selama ini kita hanya lihat rajin, lihat kreatif, lihat gemar membaca. Tapi sebenarnya ada karakter lain yang dibutuhkan. Yang disebut namanya apa? Karakter non-kognitif. Yaitu apa? Anak-anak yang gigih, anak-anak yang sabar, anak-anak yang tekun, anak-anak yang tangguh, anak-anak yang punya sifat-sifat positif. Inilah Bapak Ibu semua akhir dari materi kita hari ini. Kita masih ada waktu sekitar 20 menit untuk tanya jawab. Saya kembalikan kepada Bapak Ibu moderator untuk melihat apakah teman-teman kita guru ada yang ingin bertanya. Tapi sebelumnya Bapak Ibu semua, ya, sebagai penutup saya ingin menyampaikan Bapak Ibu, ya, ini. Tugas seorang guru bukanlah membuat seseorang menjadi hebat sesaat. Hebat sesaat yang ranking 1, nilai A, 100, itu hebat sesaat. Melainkan membuat mereka bisa tumbuh dan berkembang dan menemukan pintu masa depan dengan cara beradaptasi dengan perubahan dan bangkit dari gagal. Bapak Ibu silakan foto ini. Ini kata-kata mutiara yang perlu menjadi pegangan buat Bapak Ibu semua. Tugas Bapak Ibu semua bukanlah membuat semua menjadi ranking 1. Bukanlah menjadi 100. Bukanlah semuanya menjadi anak-anak yang juara. Kita perlu membentuk anak-anak yang siap tumbuh berkembang. Karena kita tidak tahu masa depan. Ya. Kemudian terakhir Bapak Ibu semua, ya, bagi Bapak Ibu yang ingin mendalami mindset ini, di saat ini di Indonesia sudah ada buku-buku yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, Bapak Ibu semua, ya. Dan buku, kalau Bapak Ibu sebagai guru, sebagai kepala sekolah, ya, bisa membelinya secara online, secara mudah, ya, nggak ada kirimannya. Ini buku ini bukan saya yang karang, ya Bapak Ibu, saya hanya memberi kata pengantar. Ya, saya hanya memberi kata pengantar karena saya lihat buku ini bagus, dibawa dari Singapura, diterjemahkan bahasa Indonesia. Oke, nah, jadi kalau Bapak Ibu pengen misalnya ada satu sekolah memiliki satu buku, ya, belajar sama-sama, ya, nanti mungkin dari PGRI, di Bu Lili sama teman-teman lain, ya. Nah, saya punya ini, Bapak Ibu foto ini, ya, Bapak Ibu foto, ya, ini adalah link khusus untuk guru agar bisa membeli buku ini dengan harga murah, ya, gratis ongkirnya. Bisa Bapak Ibu nanti beli lewat Tokopedia, lewat Shopee. Ya, nah, ini aja dari saya Bapak Ibu semua. Saya kembalikan kepada moderator. Silakan Bapak Ibu semua memandu tanya jawab kita. Kita masih ada punya waktu 20 menit. Karena saya siang ini akan berangkat ke Indonesia nih. Ya, nanti saya akan terbang jam 4 sore. Ya, 4 sore. Silakan Bapak Ibu, saya kembalikan kepada moderator. Ya, ini silakan difoto kalau ini nanti ada Bapak Ibu nanti ini. Nanti slide-nya akan saya kirim ke Bu Lili, ya. Nanti Bapak Ibu bisa mempelajari lebih lanjut. Saya kembalikan kepada Bapak Ibu moderator untuk membimbing atau memandu acara ini, silakan. Luar biasa materi yang sudah beliau sampaikan. Terakhir, ya, tadi kata mutiara yang Prof. Johan sampaikan. Tugas seorang guru bukanlah membuat seseorang menjadi hebat sesaat, melainkan membuat mereka bisa tumbuh dan berkembang, menemukan pintu masa depan dengan cara beradaptasi dengan perubahan dan bangkit dari kegagalan. Sungguh luar biasa, dan ini bisa memotivasi untuk kita semuanya, para guru, supaya bisa membuat anak-anak kita tumbuh menjadi luar biasa. Baik, kita akan sesi tanya jawab yang di room sudah ada? Menyampaikan beberapa pertanyaan.
Silakan, Dan Bu. disilakan untuk Bapak Ibu yang lain apabila ada pertanyaan, silakan menuliskan di kolom chat. Baik, saya akan akan menyampaikan pertanyaan dari Bapak Sabto Orbayani, SMP 2 Gambiran. Silakan. Pertanyaannya adalah, Bapak tadi menyampaikan tentang pembelajaran berdiferensiasi. Bagaimana menerapkan pembelajaran tersebut di kelas yang jumlahnya besar? Oke. Saya jawab, Ibu. Ini Langsung, Ibu, ya. pertanyaan yang pertama. Kemudian Ya, saya pertanyaan langsung yang jawab, Bu. kedua Oh, dia dari orang Ibu yang sama, ya? Rikawati, SDN 2 Gumuk Oh, Licin. Bu. Pertanyaannya, Bu. bagaimana menumbuhkan mindset yang sudah hilang pada orang dewasa? Apakah ada kiat khusus untuk menumbuhkan mindset pada orang yang sering mengalami kegagalan? Ya. Pertanyaan yang ketiga dari Bapak Sahlan, SMKN 1 Banyuwangi. Apa kiat-kiat bagi guru Banyuwangi khususnya agar dapat memahami growth mindset sekaligus mengimplementasikan dalam proses pembelajaran di kelas dengan karakter beragam peserta didik? Prof. Oke. Johan, 3 pertanyaan terlebih dahulu Siap. untuk Prof jawab. Silakan, Prof. Oke. Nah, jadi yang pertama dari siapa tadi, Bu? Dari pertama? Yang pertama dari Bapak Sabto Orbayani, SMPN 2 Gambiran. Oke. Coba dibacakan sedikit itunya. Tadi saya yang masih ingat yang ketiga. Kita jawab satu-satu, Bu. Oke, satu Ya. persatu ya, Ya, Prof. satu-satu. Yang pertama dari Bapak Sabto Orbayani, SMPN 2 Gambiran. Bapak Jo tadi menyampaikan tentang Pembelajaran pembelajaran diferensiasi. Oke. diferensiasi. Nah, saya udah tahu. Bagaimana menerapkan pembelajaran tersebut di kelas yang jumlahnya besar? Jumlahnya banyak. Oke. Silakan, Prof. Nah, mari Bapak Ibu kita mencontek dari Singapura. Oke. Nah, apa yang dilakukan? Karena muridnya misalnya 30 ya, Bu. Kita tidak bisa melakukan diferensiasi itu per individu. Yang kita lakukan adalah diferensiasi itu per kelompok. Jadi siswa kita di kelas itu kita bagi 3 kelompok. Lagi 3 kelompok. Biasanya disebut nama kelompok A, B, C. Atau supaya mereka tidak merasa terhina, Bapak Ibu, diberi warna. Misalnya kelompok hijau, kelompok biru, kelompok kuning misalnya. Ya, atau kita warna inilah. Coba kita pilih ya. Kelompok merah, kuning, hijau. Kalau yang hijau artinya apa? Anak-anak kita yang kita anggap mampu. Kelompok kuning, anak-anak yang membutuhkan bantuan sedikit. Kelompok merah adalah anak-anak yang perlu bantuan banyak. Bapak Ibu, ini di Singapura disebut namanya apa? Modified, ya, ingat ya, modified differentiated learning. Ya, Bapak Ibu, namanya modified differentiated learning. Jadi pembelajaran diferensiasi yang dimodifikasi. Kenapa harus dimodifikasi? Karena murid kita banyak. Pembelajaran diferensiasi ini idealnya 10 sampai 15 orang di kelas. Supaya apa? Gurunya mengenal satu persatu. Sehingga kita melakukan diferensiasi itu per individu. Tapi di Indonesia Bapak Ibu semua kan mahasiswa kita rombelnya ada 30, ada 32, ada malah yang 36. Maka itu yang dilakukan apa namanya? Modified differentiated learning, yaitu pembelajaran diferensiasi yang dimodifikasi. Apa yang modifikasi? Dari individu menjadi kelompok. Apa kelompoknya? Dibagi 3. Kelompok merah yang perlu banyak bantuan, kelompok kuning yang perlu sedikit bantuan, dan kelompok hijau yang tidak membutuhkan bantuan lagi pada mandiri. Nah, ini Bapak Ibu semua perlu pemahaman tentang modified differentiated learning, yaitu bagaimana mengubah individu menjadi kelompok. Saya yakin dengan kelompok Bapak Ibu pasti bisa. Demikian jawabannya, Bu, kira-kira. Silakan pertanyaan yang kedua. Baik, untuk pertanyaan kedua, Prof, ini Ya. dari Ibu Rikawati di SDN 2 Gumuk Licin. Ya. Pertanyaannya adalah, bagaimana menumbuhkan mindset yang sudah hilang pada orang dewasa? Ya. Apakah ada kiat khusus untuk Ya. menumbuhkan mindset pada orang yang sering mengalami kegagalan? Oke, Itu, terima Prof, kasih. monggo. Terima kasih, Pak. Jadi Bapak Ibu ingat lagi tadi. Bagaimana cara kita mendorong seorang bisa berubah? Lewat berubah mindsetnya. Jadi caranya begini Bapak Ibu. Misalnya ada orang yang katanya dalam kehidupannya penuh dengan kegagalan. Akhirnya dia merasa dia ini memang udah ditakdirkan untuk menjadi menderita misalnya. Sehingga mindsetnya dikunci. Nggak mau berupaya, nggak mau bekerja. Yang bisa kita lakukan apa? Kita ajak dia berbicara. Ajak dia curhat. Ya. Apa yang misi kita? Misi kita adalah memberitahu kepada dia
tidak ada pintu yang ditutup. Tergantung kita mau mencoba atau enggak. Misalnya dia katakan, saya udah coba berkali-kali nih, udah 20 tahun nih begini. Katakan kepada dia, kalau kamu bertahan dengan tidak mencoba, apakah kondisinya berubah enggak? Pasti dia merasakan, oh ya udah pasti begini. Maka itu jangan pernah berhenti mencoba. Walaupun kamu udah 20 kali gagal, tapi ingat, pintu kamu untuk berubah masih terbuka. Bapak Ibu semua, memang mengubah mindset orang yang sudah dewasa itu alangkah sulitnya. Kenapa? Karena dia udah lama hidup dengan mindset itu. Lama dengan mindset itu. Maka itu kadang-kadang untuk orang dewasa kita membutuhkan ahli-ahli seperti misalnya psikolog, ya, ahli hipnoterapi untuk mengubah cara dia berpikir. Oleh karena itu kan itu untuk dewasa. Tapi kalau kita menghadapi anak-anak kita, Bapak Ibu lihat ya, mindset mereka itu belum terbentuk. Apalagi anak SD, apalagi anak SMP, mindset itu baru masih bisa dipengaruhi. Maka itulah kita masuk hari ini sesi growth mindset itu gunanya apa? Untuk banyak berintervensi anak-anak kita. Tapi ini juga sebenarnya sama untuk orang tua. Untuk misalnya teman guru kita, misalnya Bapak Ibu kepala guru, kepala sekolah, punya guru-guru yang sudah fixed mindset, nggak mau diajak berubah lagi, beritahu kepada dia. Apa untungnya bertahan? Kalau bertahan kamu udah pasti nggak akan bergerak dari sini. Tawarkan pilihan. Mau nggak kita berubah? Mau nggak kita mencoba sesuatu yang baru? Walaupun sesuatu yang baru ini belum tahu pasti berhasil. Kalau dia mau, artinya apa? Pintunya masih terbuka. Itu kira-kira jawabannya, Pak. Tidak ada jawaban yang gampang, tapi ada jalan yang mungkin. Ada yang masih bisa kita lakukan. Silakan pertanyaan yang ketiga, Pak. Baik, untuk pertanyaan yang ketiga, Ya, apa kiat-kiat bagi guru Banyuwangi ya, agar dapat memahami growth mindset sekaligus mengimplementasikan dalam proses pembelajaran di kelas dengan karakter beragam peserta didik? oke. Ini dari Pak Sahlan, SMKN 1 Banyuwangi. Terima kasih Pak Salan, pertanyaannya sangat bagus ya. Bapak Ibu semua, itulah gunanya kita ada di sini. Itulah gunanya kita bertemu hari ini. Bapak Ibu semua ya. Jadi growth mindset ini Bapak Ibu ingat ya, bisa dipelajari. Ada buku-bukunya, ada sumber-sumbernya. Ya, ada sumber-sumbernya, bisa dipelajari. Karena itulah Bapak Ibu semua, hari ini saya akan sudah memberi Bapak Ibu bocoran-bocorannya dulu. Kalau hari ini Bapak Ibu mau mendapat ilmunya, kuasai yang dua itu. Bagaimana mengembangkan learning mindset buat anak-anak kita. Kemudian bagaimana melakukan intervensi growth mindset. Itu dua dasar untuk mengembangkan growth mindset. Sehingga nanti kalau Bapak Ibu mau belajar lebih lanjut, nanti coba kita atur. Kita atur sesi-sesi pendalaman. Kita atur, mungkin nanti PGRI bisa bantu ya. Kita atur TOT. Lewat online aja. Ya, minta bantu nanti ke Situ Bondo. Situ Bondo kan dekat, nggak tahu jauh ya. Mereka udah mulai maju. Mereka dari tahun lalu sudah maju. Sudah mulai melakukan. Ingat Bapak Ibu semua ya, inilah yang dilakukan oleh berbagai negara saat ini. Melatih guru-gurunya menjadi growth mindset coach supaya apa? Supaya nanti bisa melakukan intervensi di kelas. Jadi ingat, growth mindset coach itu artinya apa? Guru-guru yang bisa mengembangkan learning mindset anak-anak, dan yang kedua, guru-guru yang bisa melakukan intervensi. Ada bukunya Bapak Ibu, yang seperti saya katakan tadi. Jadi kalau Bapak Ibu tertarik dengan itu, cari bukunya. Ya, cari bukunya. Itu mudah. Bukunya juga nggak mahal, murah punya. Ya, maka itu nanti saya berharap ya Bapak Ibu kita nggak berhenti di sini. Ya, ini topik yang sangat bagus Bapak Ibu. Ini masa depan anak-anak kita. Nanti saya akan berkomunikasi dengan Bu Lili nanti bagaimana kita bisa melanjutkan seperti ini. Kan nggak mungkin 1,5 jam langsung ngerti. Ya, kita perlu belajar, perlu TOT, perlu menerapkannya. Tapi hari ini Bapak Ibu punya dapat dua ilmunya. Apa itu learning mindset? Bagaimana cara mengintervensi growth mindset? Itu aja udah cukup kalau Bapak Ibu bisa mempraktikkan di kelas. Demikian kira-kira Bapak Ibu jawabannya. Kalau ada pertanyaan lainnya boleh silakan. Kita masih ada waktu. Satu persatu ya Pak. Jadi biar kita satu-satu langsung jawab. Nggak kedengar ininya, mic-nya belum itu. Oh iya. Ya. Kecil suaranya. Mungkin mic-nya diganti sama Bapak. Diganti mic-nya. Nah, Bapaknya yang bacain mic. Oke. Itu dengar. Pertanyaan ke terakhir ini. Ya. Mohon kiat dari Profesor untuk menumbuh kembangkan potensi anak dalam satu kelas yang minatnya beragam. Sedangkan materi yang kita sampaikan dalam satu kelas itu sama. Ya. Ini dari pendidik SDN 5 Bayu.
Oke. Saya jawab ya. Bapak Ibu semua, inilah namanya pembelajaran diferensiasi. Dan diferensiasi itu artinya apa? Bapak Ibu mau nggak mau, siap nggak siap, harus berhadapan dengan aneka ragam anak. Aneka anak itu adalah apa? Itu adalah rahmat dari Tuhan. Kalau Bapak dikasih anak-anak yang seragam saja, mungkin Bapak Ibu nggak terpacu untuk belajar. Dikasih anak-anak yang macam-macam, 30 macamnya. Sehingga akhirnya apa? Kita berupaya. Nah, upaya itu ada, namanya belajar diferensiasi. Jadi kalau Bapak Ibu punya 30 anak, coba kelompokkan mereka jadi 3. Kelompokkan mereka jadi 3. Oke? Nah, kemudian apa? Berilah mereka tugas-tugas, ya, materi pelajaran yang berbeda-beda. Nah, ini tantangan Bapak Ibu. Ya, tantangan. Kurikulum Merdeka kita itu sebenarnya mendorong kita untuk pembelajaran diferensiasi. Caranya apa? Kita mengajar anak-anak kita itu tidak dengan cara yang sama. Ya, maka itulah cara ceramah nggak ketemu di kelas Bapak Ibu. Cara ceramah nggak bisa, karena ceramah itu hanya bisa diajarkan kepada anak-anak yang selevel. Kalau anak-anak yang nggak selevel nggak bisa dengan cara ceramah. Ya, ingat sekali lagi Bapak Ibu, pembelajaran diferensiasi adalah jawaban dari pertanyaan tadi. Ya, pembelajaran diferensiasi. Diferensiasi itu artinya apa? Kontennya, materinya berbeda. Ya, cara belajarnya berbeda. Produk yang dihasilkan berbeda. Ya, produk yang dihasilkan berbeda. Oke, nah kalau kita nanti punya kesempatan untuk mendalami materi ini, nanti kita akan dalami itu pembelajaran diferensiasi berdasarkan kelompok. Ini kan sama dengan pertanyaan nomor 1 tadi. Ya, sama dengan pertanyaan nomor 1 tadi. Oke, Bapak Ibu semua, saya kembalikan kepada moderator. Ya, hari sudah hampir 1:30 lebih di Singapura. Di Singapura. Oh iya. 11:30 ya Prof kalau di sini. 1 jam lebih cepat daripada di Indonesia. Silakan Bu. Baik, terima kasih. Terima kasih Prof Johan atas paparan materinya yang luar biasa dan juga sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Bapak Ibu guru. Mudah-mudahan apa yang sudah Prof sampaikan bisa benar-benar merubah grow mindset dari Bapak Ibu guru, pendidik khususnya yang ada di Banyuwangi. Amin.